Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah liyuzhira 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan allazi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Bapak Camat berserta rombongan yang sama-sama kita hormati, Bapak Lurah yang sama-sama kita hormati, Ketua beserta pengurus masjid juga yang sama-sama kita hormati, Bapak RW, Bapak RT yang sama kita hormati, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang sama-sama kita hormati. Akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang kami hormati. Alhamdulillah, tidak ada kata seindah bahasa, tidak ada gambar seindah lukisan, tidak ada ucapan yang paling indah dan yang paling baik selain daripada ucapan bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Yang mana pada malam hari ini kita masih diberi rahmat, nikmat, karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama nikmat kesehatan jasmani dan rohani. Yang kedua, nikmat umur panjang. Dan yang ketiga, nikmat rezeki murah. Mudah-mudahan dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, marilah sama-sama syukuri. Karena apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Seandainya kalian bersyukur dengan nikmat yang saya beri, akan saya tambah kata Allah. Tapi kalau kalian kufur terhadap nikmat, azabku sangat pedih kata Allah. Maka oleh karena itu syukurilah. Terutama malam ini insya Allah banyak rezekinya Pak. Yang sudah dapat kue silakan makan. Kalau ambo biarlah beko-beko juga. Ya. Alhamdulillah. Itu nikmat. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Mari kita sama-sama mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau pernah menyampaikan kepada umatnya di kota Makkahul Mukarramah, termasuk kepada kita yang hadir hari ini. Yang kata beliau, sekikir-kikirnya umatku, selokek-lokeknya umatku. Kalau bahasa Melayu, sekedekut umatku. Kalau bahasa Marsan Sejahtera kok jadi buruk umatku. Siapa mereka kata Rasulullah? Apabila terdengar namaku disebut di sisinya, dia enggan berselawat kepadaku. Inilah umat yang lokek, kikir, kedekut, alias jadi buruk. Mudah-mudahan kita yang hadir malam ini
Jangan hendaknya termasuk golong yang sedemikian rupa. Maka oleh karena itu, perbanyaklah berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin kita tak berlama-lama Pak, karena saya ini yang terakhir nih Pak. Kata sambutan demi kata sambutan sudah selesai, ya. Nampaknya jemaah pun mulai berkurang. Yang biasa sempit Pak, sekarang sudah lapang. Ya, jadi sekadar aja pada malam ini. Bela Bapak Ibu yang kami hormati, malam hari ini kita kembali bertemu, kita kembali bersua, berjumpa dan berkumpul di masjid ini dalam rangka memperingati, yaitu nuzulul Al-Quran, turunnya Al-Quran. Kita sudah mengetahui Bapak Ibu yang kami hormat, turunnya Al-Quran sudah jelas oleh kita. Ada 3 tahap. Yang pertama diturunkan ke Lauh Mahfuz, dari Mahfuz ke bumi dunia. Yang terakhir atau yang ketiga langsung turun kepada Rasulullah oleh Jibril ke hati Muhammad. Dialah yang akan memberi petunjuk. Kepada Muhammad pun diberi 2 tahap, Makkah dengan Madinah. Maka Al-Quran dalam hidup dan kehidupan sudah jelas. Al-Quran mengatakan, Sahru Ramadan allazi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Diturunkan Al-Quran, tujuan yang pertama adalah untuk petunjuk dalam hidup dan kehidupan, agar dapat manusia itu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu gunanya Al-Quran diturunkan. Jadi ayat yang pertama itu sudah jelas, sudah tahu kita, Iqra, baca. Jadi Al-Quran yang kita tengok sekarang bukan untuk disimpan, tapi untuk dibaca. Kalau tidak pandai membaca Al-Quran, inilah permasalahannya yang paling susah. Karena dengan Al-Quran, pedoman hidup dan kehidupan kita. Apabila kita berpedoman kepada Al-Quran, selamat hidup kita di dunia sampai wal akhirah. Jadi jangan lupakan Al-Quran dimanapun kita berada. Tapi sebaiknya kita harus pandai membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ayat yang pertama disuruh untuk membaca. Kalau tidak pandai membaca, tolong dipelajari. Tapi kita yang tua-tua ini, Bapak Ibu yang kami hormati, kita sudah pandai membaca. Kalau sudah pandai membaca, diartikan kemana ayat-ayat tersebut. Maka malam hari ini kita tidak perlu lagi bercerita tentang turunnya Al-Quran. Tapi gunanya Al-Quran untuk apa? Ya, gunanya Al-Quran untuk apa? Pertama tadi untuk dibaca, sudah dibaca agar pedoman hidup dan kehidupan kita. Mulai di dunia sampai di akhirat. Jadi yang 6.666 ayat ini sudah jelas, tidak ada lagi yang tercecer, tidak ada lagi yang tidak ada, sudah lengkap dan cukup di dalam Al-Quran. Hanya tinggal kita aja lagi Pak yang memakainya. Mau soal apa ada di dalam Al-Quran. Soal minum dan makan ada di dalam Al-Quran. Coba baca Al-Baqarah ayat 168. Di situ Allah menghimbau manusia. Apa kata Allah? Ya ayuhan nas, kullu mimma fil ar halalan taibah, wala tattabi'u khutuwati setan,
innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah apa-apa yang ada di bumi. Nah, kadang-kadang orang mengartikan hanya inggan itu aja, Pak. Makanlah apa-apa yang ada di bumi. Tidak dilanjutkan ayat tersebut. Maka banyak sekarang kita tidak tahu yang halal, yang haram, kita hantam aja. Nah, ini permasalahannya. Tapi ayat tersebut kan sudah jelas. Halalan thayyibah. Halal, baik, elok, bersih. Wala tattabi'u khutwati setan, innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kalian ikut langkah setan, sudah jelas setan nyata musuh kita. Nah, ini ada dalam Al-Qur'an. Kulu wasrabu wala tusrifu. Minumlah kalian kata Allah, makanlah kalian kata Allah, tapi jangan berlebih-lebihan. Nah, jangan sampai mubazir, Pak. Makanlah, minumlah. Nah, kan ada semua dalam Al-Quran. Apalagi permasalahan dunia, dari dunia belum terkembang sampai sekarang, sampai yang akan datang, sampai kepada dunia kiamat. Sudah ada di dalam Al-Quran. Tinggal kita membaca dan mengartikan dan menggunakannya. Persoalan Adam dengan Hawa sudah diceritakan oleh Al-Quran. Adam tinggal di surga dengan enaknya karena beliau diciptakan oleh Allah. Bukan dilahirkan, tapi diciptakan. Setelah Adam diciptakan oleh Allah, langsung Allah bersandiwara. Didatangkan oleh beliau burung 2 ekor masuk ke dalam surga. Burung itu bergurau entah berkasih sayang. Akhirnya Allah tahu isi Nabi Adam. Isi Nabi Adam. Dia ingin mempunyai teman. Akhirnya Allah menciptakan juga Siti Hawa. Tinggallah Adam dengan Hawa di dalam surga. Bapak Ibu, ini satu hikmah. Apakah Adam ini menikah dengan Siti Hawa atau tidak? Pak, Bu, apakah Adam ini menikah dengan Hawa atau tidak? Nikah, Pak. Regu ala dulu. Hah? Menikah ada Adam Jawa. Sebelah kanan tak tentu dia dapat. Oh no. Ya. Regu B depan. Menikah tak Adam Jawa. Hah? Indah. Iyo ke indah sebab indah. Ko iyo sebab iyo. Regu C. Menikah tak Adam Jawa. Menikah. Siapa nikah? Hah? Aja pada nyebut iyo. Ya siapa nikah? Ini kan permasalahan. Ada dalam Al-Quran semuanya. Ini harus tahu kita. Menikah tak Adam dengan Hawa. Kedua aja jawabannya. Tidak, iya. Kok enggak jinya? Nah, sana ni yo. Di siku yo ketek lo nya. Nah, mari kita beri contoh. Seorang laki-laki dengan perempuan, ya, kalau seandainya melahirkan seorang anak, tidak menikah, lahir anak tersebut, anak apa nama? Iya doh. Kalau bahasa agama anak haram. Kalau bahasa kampung ambo anak gampang. Kalau bahasa Malaysia anak haram apa? Anak jadah. Tuh, hati-hati. Jadi kalau Adam dengan Hawa tidak menikah, kita ni cucu-cucu Adam, berarti kok cucu-cucu gampang suruh. Tidak elok orang. Tak masuk ambo tu. Iya kan?
Ini contoh. Seandainya seorang perempuan dengan laki-laki tidak menikah, lahir anak. Itu kan kita sobit selalu anak yang kurang elok, Pak. Jadi seandainya Adam tidak menikah dengan Siti Hawa, cucunya sampai sekarang banyak. Berarti kok cucu-cucu gampang namanya. Akan tak lama dah. Ambo malah yang mendengar ambo kok cucu gampang dia sudah. Berarti orang itu, omong bapak disebut cucu gampang. Ibu, tidak kan? Kalau tidak berarti menikah Adam dengan Hawa. Nah, menikahnya Bu. Siapa tukang nikahkan? 4 orang malaikat. Hanya tidak ada manusia Adam pertama mah. 4 orang malaikat. Jibril, Mikail, Israfil. Siapa seorang lain? Israel ya. Nah, ada P3NTR-nya, ada sosinya, ada tukang nikah. Kalau tidak dosa Pak. Itu cacaran kino itu diambil awak. Dengar lelok Bu ya. Yang salah paham mereka. Jadi bagaimana cara menikahkan? Hadir tempat malaikat. Disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 orang saksi, 1 orang P3NTR-nya udah gini atau apa kuahnya, 1 tukang nikah. Apa bunyi akad nikahnya? Aku nikahkan engkau hai Adam dengan Hawa dengan mas kawin selawat kepada Nabi 1000 kali dengan napas yang tidak terputus. Nah, tuh. Dam, sanggup tak? Tidak sanggup dan dah. Mengadu Jibril ke Tuhan, ya Allah. Tidak bisa Adam dah. Apa kata Allah? 100 kali. Hendaknya sanggup dah. 3 kali. Aku nikahkan engkau hai Adam dengan mas kawin selawat kepada Nabi dengan ongok dak putih-putih. Ya, kan itu dah. Terima. Jadi sebelum itu berkata Jibril kepada Allah. Selawat kepada Nabi. Nabi nan mana kok? Nabi nan terakhir yang pertama Adam. Apa bunyi selawatnya? Allahumma salli ala Muhammad. Mana nama Muhammad kok? Muhammad sudah lahir kata Allah. Tapi belum saya lahirkan ke permukaan. Sudah lahir dalam nur saya. Maka kita ambil dalam selawat. Muhammad yang awal. Muhammad yang akhir. Dari situ ambil. Muhammad yang awal. Muhammad yang akhir. Maka kita dalam solat kadang-kadang Pak Ado mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu tak boleh dibincangkan Pak. Tak perlu dia bermusyawarah dan musakarah lagi dah. Sayyidina jadi, tak pakai Sayyidina jadi. Elok keduanya. Ya, tuh. Ya nikahlah Adam dengan Hawa. Akhirnya dia bersenang-senang di dalam surga. Datanglah Al-Gojon yang paling hebat. Disebut dengan iblis atau setan. Jadi dipujuk dan dirayulah Adam. Akhirnya bagaimana? Terpengaruh. Akhirnya dia dilemparkan ke bumi. Begitu salahnya jangan mendekati pohon yang besar ini Adam Jawa. Kalau kau nanti bahaya. Oh datang iblis. Iblis kau memang kurang aja Pak. Kalau memang bisik-bisik kan entah elok tu iblis tu. Ya. Kalau ada lah di antara awak kan bisik-bisik nak leloknya hok-hoknya tu hok-hok iblis tu. Tuh. Hati-hati dalam hidup dan kehidupan. Jadi sudah ada. Perintah solat dalam Al-Quran sudah ada. Aqimis sholat li zikri. Belum lahir lagi Nabi Adam, perintah sudah turun. Kan tu congang buat lupa. Oh dun lahir Nabi Adam deh. Aqimis sholat li zikri sudah ada. Bagaimana? Tatkala bumi dijadikan alam semesta. Ya. Kalau sifat Allah kan qiyamuhu binafsi. Berdiri Allah Ta'ala itu dengan sendiri.
Dia berkata kepada dirinya sendiri, apa kata beliau dalam Al-Quran? La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan saya. Dan surang barunya ya. Berfirmannya ke dia, mengecek-ngecek surangnya. Di Siko surang camatnya tidak ada anggota baru sekali orang. Hanya ngecek-ngecek surangnya dulu. Camat nampak pemoy. Akhirnya bagaimana? Allah menciptakan alam lengkap isinya. Akhirnya dia berkata, La ilaha illa ana fattakun. Kata Allah, wahai yang saya ciptakan, tiada Tuhan melainkan saya, takut kepada saya. Cara takutnya bagaimana ya Allah? Berfirman lagi Allah, La ilaha illa ana fa'buduni. Aqimis shalah li zikri. Tiada Tuhan melainkan saya, takut kalian kepada saya. Cara takut, dirikan sholat demi mengingatku. Jadi perintah. Maka oleh karena itu sholat jangan dilengahkan. Jangan dilalaikan. Jangan ditinggalkan. Ini perintah. Wajib hukumnya. Wajib sholat tidak sama dengan wajib yang lain-lain, Pak. Zakat wajib. Tapi apabila sampai haul. Puasa wajib. Tapi boleh juga berbuka. Bagi yang tidak mampu umpamanya dalam hidup dan kehidupannya sakit. Maksudnya nih tua bangka boleh. Haid dan nifas ibu-ibu. Tapi diganti. Dengan hari yang lain. Tuh. Salat tidak sama wajibnya dengan naik haji. Hukumnya sekali dalam 1 tahun yang wajib. Tapi bagi yang mampu. Kalau salat tidak ada mampu, tidak ada yang tak mampu. Yang penting aqimis shalah, dirikan salat. Tidak ada halangan yang lain. Oh miskin tidak salat, tidak bisa. Kaya tidak salat. Oh jadi orang berpangkat saya tidak salat, tidak ada. Maka salat mulai dari awal sampai hayat di kandung badan kita tetap salat. Tapi kalau puasa sekali cuma dalam 1 tahun. Zakat bila sampai haul. Naik haji wajib. Tapi bagi yang mampu. Kalau salat yang kaya, yang miskin, yang buta, yang tua, semuanya harus mendirikan ibadah salat. Tak bisa tegak, silakan duduk. Tak bisa duduk, silakan berbaring. Tak bisa berbaring, silakan dengan isyarat. Namun salat tetap dikerjakan. Tak bisa dengan isyarat, di dalam hati. Tak bisa dalam hati, innalillahi abidu ba'bu. Salat. Maka ada lengkap di dalam Al-Quran. Sudah jelas. Maka ibadah yang pertama harus kita mempunyai ilmu pengetahuan. Kenapa? Dalam beribadah kepada Allah harus mempunyai ilmu. Beramal tanpa ilmu ditolak. Berilmu tanpa diamalkan jawabannya seperti pokok kayu yang tiada berbuah. Tidak ada arti. Maka oleh karena itu berilmu Pak. Oh Pak. Sholat harus berilmu. Jangan sholat semberono aja Pak. Jangan sholat sembarangan aja. Ini bagus. Dibagus-baguskan. Ini kadang-kadang saya tengok bapak sholat sembrono aja Pak. Kehendak masing-masing ada punya peraturan. Saya beri contoh Pak. Sudah itu mungkin kita habis. Ya. Saya beri contoh. Maaf Pak Camat. Contoh sholat.
Kita harus tahu rukun. Kalau rukun tidak tahu dalam sholat, berarti sholatnya ngikut aja namun. Pak turut namun. Lah apal rukun sholat, Bu? Berapa jumlah? 2 boleh? 3 boleh. Ya, betul. Apa rukun, Bu, nang kampek? Kena habis dia, Pak. Apa rukun kampek, Pak? Tak jawab. Tak jawab dah. La ilaha illallah. Dan sebelah kiri? Tak tentu dah, Pak. Puluh cara nak sembahyang. Yang mengatur solat itu adalah rukun. Apabila rukun tinggal, solat tidak sah. Yang pertama, niat. Angkat takbir. Bapak-bapak kadang-kadang mengangkat takbir malas. Contoh, ada bapak-bapak saya tengok dan ibu-ibu. Apa katanya? Allahu Akbar. Mengaloteng nama bapak. Allahu Akbar. Yang angkat takbir itu bagaimana? Ini peraturan. Allahu Akbar. Laki-laki sampai ke daun teli. Ibu-ibu sampai di dah. Allahu Akbar. Kalau bapak, Allahu Akbar. Ikut kadang-kadang mengangkat simin 50 lomak jangkitnya. Mencangkul. Tapi sembahyang. Allah Akbar. Allah. Itu solat malin muru. Ya? Sempurnakan angkat takbir. Allahu Akbar. Tegak badi betul, luruskan. Jangan buat terlalu renggang. Jangan buat terlalu rapat. Ikut kadang-kadang tika solat tu dua untuk awak surang dia. Ada dalam solat menggapai-gapai kaki orang ke jauh. Macam mana solat mau diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak bisa. Jadi sempurnakan ibadah solat. Contoh, Allahu Akbar. Taruh tangan di atas pusat di bawah dada. Tidak perlu dirasakan lagi, Pak. Sudah ada nyan. Allahu Akbar. Mana udah dua orang? Tidak bisa. Karena apa? Tidak terlepas daripada tegak berdiri betul. Allahu Akbar. Tapi ada pula Allahu Akbar. Ikut tak ada kaji, Pak. Tak tahu surah baru dah. Nak kata piwa. Allahu Akbar. Aku tegak berdiri cenderung nama Allah. Nyo tegak berdiri betul. Jangan. Dalam solat kaki luruskan. Allahu Akbar. Mata ke tempat sujud. Apabila kita rukuk, kembali tegak, kita sujud. Yang sujud apa yang baik dikerjakan dahulu. Lutut, tangan, apa dahi. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Apa dulu kah? Konyang, tangan atau lutut? Mana rancak? Yang bagus lutut didahulukan. Kalau tangan, ya boleh juga Pak. Tapi tidak enak. Tidak tertib. Kurang bagus ditengok. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kalau lutut, Allahu Akbar. Bagus. Maka kaki diluruskan. Karena patah kakinya ke depan. Jangan begini tegak. Kalau begini tegak, lutut tentu ke samping. Allahu Akbar. Banyak kerojor ya Pak. Jadi diluruskan. Tuh. Kalau tangan didahulukan, sah salat atau tidak Ustaz? Sah. Tapi kurang baik, kurang nilai. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Kamu buat bentuk apa? Tidak enak. Jadi, solat jangan diabaikan. Ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka rukun dihafal. Tadi yang keempat pun tidak tahu. Apalagi yang kedelapan. Yang kedelapan apa Pak?
Tak beda. Duduk antara dua sujud. Nah, mana yang duduk antara sujud? Kita sujud. Allahu Akbar sujud. Ini duduk lagi. Ini duduk antara dua sujud. Sujud lagi. Baru naik. Kalau 2 rakaat, 3 rakaat dan sebagainya. Begini cara solat yang indah. Jangan sembarang aja. Imam begitu juga. Tapi kalau imam di sini saya akui Pak. Saya sudah solat tarawih sini nih. Tapi ada masjid-masjid yang saya datangi. Solatnya 20 Pak. Lajunya sama dengan kilat. Bacaan imamnya. Saya sendiri tak bisa mengikuti. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Baca ayat gitu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Samad alaikum hadi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Salawat yang paling aneh, Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. La ilaha illallah. Ini tidak sempurna. Nah, kalau itu kami harapkan kepada Bapak dan Ibu, sempurnakan ibadah sholat. Karena apa? Nanti di yaumil mahsyar kata Al-Quran, ibadah yang akan diperiksa dulu adalah ibadah sholat. Apabila baik sholatnya, akan baik amal seluruhnya. Apabila sholat tidak baik, berarti amalnya kurang baik. Ini Pak yang kita harapkan. Bapak, Ibu yang kami hormati. Tuh, sudah ada dalam Al-Quran, Pak. Silakan tuh, Pak. Hah? Apalagi? Tujuan hidup kita di dunia ini sudah ditentukan juga oleh Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Wa ma khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak kami ciptakan, tidak kami jadikan sebangsa jin dan sebangsa manusia terkecuali untuk menyembah kepada Aku. Kalau kalian tidak mau menyembah saya, di bumi saya ini, kata Allah, carilah bumi selain daripada bumi saya. Aduh Pak, kemana mencari bumi? Kalau tidak bisa menyembah saya, kata Allah, di atas bumi saya ini, carilah bumi selain daripada bumi saya. Kemana kita mau pindah Pak? Pindah antar provinsi. Ke Sumatera Barat, ke Jambi dan lain sebagainya. Sama Pak. Buminya sama, langitnya sama, mataharinya sama, Tuhannya pun sama. Tidak juga mau menyembah Allah, pindah saja antar negara. Sekarang negara Indonesia pindah ke Malaysia, Australia, Amerika dan lain sebagainya. Sama Pak, Tuhannya sama, airnya sama, lautannya sama, bintang langitnya sama. Tidak juga mau menyembah Allah. Lebih baik kalian mati, kata Allah, membuat sempit dunia saya saja. Bayangkan. Marah Tuhan Pak. Maka tujuan hidup adalah untuk menyembah. Ini Al-Quran yang mengatakan. Bapak Ibu yang kami hormati. Perjalanan kita ini jauh Pak. Tujuan kita yang terakhir sampai nanti dunia kiamat. Diatur oleh Al-Quran. Sudah diceritakan kepada kita. Sampai yang terakhir. Ada surga dengan neraka. Surga tempat orang-orang yang baik. Neraka sudah didirikan oleh Allah. Tempat orang-orang yang tak baik. Tatkala Isra dan Mi'raj Rasulullah telah diperlihatkan kepadanya neraka dan surga. Berarti surga sudah dapat. Jadi kita nanti akan ditempatkan oleh Allah di surga dan di neraka. Siapakah orang yang akan memasuki surga itu? Siapakah orang-orangnya, hamba-hamba yang mana? Apakah masuk kita yang hadir hari ini? Camat dengan rombongannya, Pak Lurah dengan rombongannya, Pak RW dengan rombongannya, alim ulama, jadi pandai, tokoh masyarakat dengan rombongan ibu-ibu dan bapak-bapak. Semuanya nanti ingin masuk surga dan tidak ingin masuk neraka. Cinta apa ya tim kalaku perbuatan Pak, nyawa mati nak masuk surga.
Maliang kok jauh merampok. Ya, bapitona, bapak gunjang kok jauh. Ndak don telok, ndak diradai Tuhan, ndak mati. Nak masuk neraka, nak masuk surga. Apakah bapak awak ambil surga tu? Kan ndak kan? Kan ndak bapak awak ambil surga tu? Allah. Jadi siapa orang yang akan masuk surga itu? Sudah dijelaskan oleh Al-Quran Ali Imran 133. Itu jelas Pak. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah mencari ampunan Tuhanmu. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi sudah saya sediakan. Untuk siapa? Oh, iddat lil muttaqin. Untuk orang takwanya, Pak. Siapa tidak tercapai derajat takwa, mati. Jangan coba-coba menginjakkan kaki di dalam surgaku, kata Allah. Bayangkan. Jadi ini kamu masuk surga, Pak, secara global ya loh. Orang yang takwa, orang yang takut kepada Allah. Takut kepada Allah jangan disamakan takut kepada binatang buas. Takut kepada binatang buas bisa kita lari langkah 1000 menghindar dari cengkeramannya. Tapi kalau takut kepada Allah, semakin takut semakin mendekatkan diri. Semakin takwa semakin mendekatkan diri. Artinya apa? Semakin takut semakin banyak ibadah siang dan malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Tuh. Satu berupa. Yang kedua, siapa lagi orang-orang yang akan dimasukkan Allah ke dalam surganya? Baca Al-Quran, Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziku minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqana min qablu wa utubi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah hum fiha khalidun. Beri kabar gembira kata Allah, sampaikan kabar gembira ini kata Allah. Kepada siapa disampaikan kabar gembira ini? Amanu wa amilus salihat. Kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh atau yang berbuat baik dalam hidup dan kehidupannya. Yang mengalir sungai-sungai di dalam kepada siapa? Kepada orang beriman, surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Bayangkan tempat kita. Artinya apa? Keindahan surga. Surga tidak sama kehidupan dengan dunia. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Surga tidak sama penghidupan dengan dunia. Jauh berbeda. Di dalam surga Pak, bapak-bapak dengan ibu-ibu tidak mengalami lagi masa tua. Tidak ada model kor Pak. Kalau banyak yang kereput lah. Kau tidak ada orang. Tidak model kor nak masuk surga tu dah. Bukan bapak nak masuk surga. Di surga besok tidak model-model bapak nak cendambo dah. Kereput-kereput tidak ada dalam surga. Kau tidak ada yang ganteng nampak yang bodoh. Kita di surga tu ganteng-ganteng. Kau tidak ada yang ganteng leh. Yang paling ganteng ambo surangnya mengalai Pak Camat lah boleh. Ya kan? Nah, bayangkan. Ibu-ibu laksana bidadari adalah Al-Quran. Bayangkan. Laksana bidadari. Sekali memandang. Tidak puas-puasnya Pak. Memandang waktu dari serugo ke orang nempadusi, orang batino atau perempuan, tidak puas-puas Pak. Tapi coba mandang kayak bini apa gini tu, sekali mandang jangan mutawa deh. Enyo betul ke awak lah muak lah dari mandang lah, nyawa lah tu, ya. Dah ada masa tua. Kita tidak bekerja lagi Pak. Kita tidak mencari nafkah lagi, tak solat dan lain sebagainya. Ngapain? Bersenang-senang dalam hidup dan kehidupan. Inilah balasan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana itu Bapak Ibu yang kami hormati, dengan nuzulul Al-Quran pada malam hari ini, marilah kita kembali kepada Al-Quran
menjadi di diri kita Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Ikutilah Al-Quran, petunjuk Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Ini adalah firman Allah atau kata-kata Allah yang wajib kita ikuti agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesalahan. Akhirnya kami sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.